Kemudian contoh yang kedua adalah riba jahiliyah, ya, riba jahiliyah. Setelah kita bahas berulang kali pengertian riba jahiliyah. Dalam riba jahiliyah terdapat penambahan karena penundaan. 500.000 pinjam selama 1 bulan, maka jatuh tempo pertama jika dibayar pada jatuh tempo yang pertama maka 500.000 tetap 500.000. Kemudian setelah itu orang yang berutang itu minta keringanan, tolong bulan depan, maka kemudian ada tambahan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau bulan depan nomor 500.000-nya tambah jadi 700.000. Maka di sini terdapat penambahan, terjadi penambahan karena penundaan. Ini juga termasuk riba nasi'ah. Atau lebih tepatnya dalam riba jahiliyah ini terdapat riba nasi'ah dan riba fadl. Lebih tepatnya terdapat dalam riba jahiliyah itu terdapat riba penundaan dan riba penambahan. Maka aturan jahiliyah ini kemudian Allah larang, Allah ganti dengan ketentuan jika memang orang yang berhutang itu tidak mampu, maka Allah wajibkan memberi tempo, memberi penundaan. Nah, itulah riba jahiliyah ini yang Allah sebut dengan riba yang berlipat ganda di surat Ali Imran ayat yang ke-130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian pada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, berkaitan Ali Imran 130 ada tafsiran yang salah. Sebagian orang mengatakan bahasanya riba yang haram kalau persentasenya tinggi. Kalau ribanya itu di atas 100%, maka itu riba yang haram. Tapi kalau cuma 5%, 2%, maka tidak haram. Ini pemahaman yang salah untuk riba berlipat-lipat di surat Ali Imran ayat yang ke-130. Kenapa ini salah? Karena yang makna yang benar riba berlipat-lipat itu menceritakan ujung akhir dari riba jahiliyah. Maka semua 500.000 mundur 1 bulan jadi 700, mundur 1 bulan lagi maka jadi boleh jadi misalnya jadi 1 juta, mundur 1 bulan lagi menjadi 1.200.000, mundur 1 bulan lagi menjadi 1.500.000. Nah, maka 500 akhirnya jadi 1.500.000, 3 kali lipat. Nah, itu yang sifat riba jahiliyah itu mundur akhirnya jadi berlipat-lipat. Bukanlah maknanya riba yang diharamkan oleh Al-Quran kalau berlipat-lipat. Kemudian yang kedua adalah riba fadl, ada riba karena penambahan. Riba dalam penambahan ini contohnya yang kemarin telah kita contohkan tentang barter benda-benda ribawi. Maka dalam barter benda-benda ribawi ada ketentuan barter di mana tidak boleh ada selisih, di mana tidak boleh ada perbedaan takaran dan timbangan, dan ini dengan tutup mata terhadap kualitas barangnya. Makanya kurma dengan kurma, mau yang jelek mau yang baik, ya, sekilo dengan sekilo, tutup mata dengan kualitas barang. Sebagaimana rupiah dengan rupiah, mau yang ini kertasnya jelek sama kertasnya nyir, nah itu tutup mata. Pokoknya harus 10.000 ya dengan 10.000. Kemudian riba yang ada di masa sekarang, riba yang ada di masa sekarang
Itu enggak, sebenarnya kalau kita bawa kepada contoh yang ada di masa Al-Quran turun, itu enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya. Riba model sekarang, orang utang piutang, itu enggak ada contohnya di masa jahiliyah. Enggak ada contohnya di masa turunnya Al-Quran. Uang pinjam 500.000, jatuh tempo pertama langsung tambah 100.000, jadi 600.000. Itu tidak ada contohnya di masa Al-Quran turun, ya kan? Nah, karena ribanya riba barter dalam penambahan atau dalam penundaan, sama riba jahiliyah yang itu modelnya adalah jatuh tempo pertama, itu tidak ada penambahan. Nah, kalau riba sekarang itu kalau kita bawa kepada masa diturunkannya Al-Quran itu tidak ada contohnya, tidak ada contohnya. Oleh karena itu kemudian ulama ngasih riba jenis yang ketiga sebagai bentuk penegasan bahwasanya riba yang dipraktekkan oleh orang sekarang itu jelas riba, maka ada riba jenis ketiga. Kenapa? Karena jenis ini tuh nggak ada di zaman Al-Quran turun. Nggak ada di zaman Al-Quran turun. Kalau dikatakan riba nasiah, enggak, nasiahnya jahiliyah itu enggak kayak gitu. Kalau mau dikatakan riba penundaan, itu enggak. Riba penundaannya jahiliyah itu tempo pertama itu masih sama, baru kemudian ditunda berikutnya. Nah, itu baru ada tambahan. Maka itu tambahannya karena penundaan, karena ditunda 1 bulan lagi, maka ada tambah. Lah ini kan nggak ada penundaan, ya. Ini saya pinjam 500.000, bulan depan tak pulangin, namun 600.000 loh. Kan nggak ada penundaan. Maka kalau mau dimasukkan di bab penundaan kan sebenarnya nggak nyangkut kan, karena nggak ada penambahan karena penundaan di sini itu tidak ada. Namun ada tambahan karena kamu utang dengan saya. Kenapa kok sebulan lagi jadi 600.000? Apa karena ada penundaan? Tidak ada penundaan kan? Namun kenapa ada tambahan? Ya karena kamu utang dengan saya. Maka kemudian ulama ngasih, atau sebagian ulama kemudian memunculkan riba jenis yang ketiga, yaitu riba qarad, riba karena utang piutang. Riba qarad adalah seorang itu mengutangi orang lain dan ada persyaratan, dan kita katakan persyaratannya tertulis ataupun tidak tertulis. Tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengembalikan dengan yang lebih baik, atau memberikan penambahan. Dan tambahan ini boleh jadi dalam bentuk, tambahan ini boleh jadi dalam bentuk finansial ataupun jasa. Contoh dalam bentuk finansial 500.000, sebulan lagi jadi 600.000. Atau dalam bentuk jasa, bentuk jasa 500.000, sebulan lagi ya tetap 500.000, namun saya boleh tinggal di rumahmu selama setahun. Nah, berarti ada jasa. Maka berarti di sini 500.000 plus uang sewa sebenarnya kan? Namun uang sewanya nggak usah bayar 500.000, namun plus sebenarnya ada tambahnya, yaitu uang sewa. Namun uang sewanya tidak dibentukkan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk jasa. Gimana? Kita kasih pinjaman 500.000, ya, sebulan lagi atau setahun lagi balikan 500.000, namun saya di rumahmu, saya nempati rumahmu itu. Maka ini juga riba. Ribanya dalam bentuk jasa. Ribanya dalam bentuk jasa. Meskipun pada hakikatnya uang juga kan, yaitu uang sewa yang tidak harus, yang harusnya dibayar menjadi tidak perlu dibayar. Nah, ini riba qarad, riba karena utang piutang.
Nah, apa dalil haramnya riba qarad ini? Dalilnya haramnya riba jailiyah. Karena kita katakan riba utang piutang itu lebih kebangetan dari riba jailiyah, itu dalil haramnya. Dan kita katakan itu tidak ada di masa praktek orang-orang Arab di masa turunnya Al-Quran. Ini riba semacam ini tidak ada. Maka kita sampaikan, sering kita sampaikan bahasanya riba bank ya itu lebih kejam daripada riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah jatuh tempo pertama masih sama. Asal bisa bayar di tempo jatuh tempo yang pertama itu tidak ada tambahan. Kalau riba bank ya, maka sejak tempo pertama itu harus ada tambahan. Harus ada tambahan. Menerimanya pun sudah kena potongan 5 juta ya, kembali ya, menerima bersih ya, cuma 4 juta sekian, nggak sampai 5 juta. Dan lebih kejam lagi ngitung bunganya pada bulan pertama itu pokok uang itu sudah dicicil. Pokok uang itu sudah dicicil plus bunganya. Non bulan yang kedua itu ngitung bunganya tetap dari pokok yang pertama, tidak kemudian dikurangi. Misalnya 5 juta bulan pertama, maka nyicil pokoknya 500.000 ditambah bunganya. Bunganya itu misalnya sekian persen kali 5 juta. Nanti bulan yang kedua itu nyicil lagi pokoknya 500 dan bunganya itu sekian persen tetap kali 5 juta. Padahal di bulan yang kedua itu kan harusnya ya, sekian persen kalinya 4.500.000 karena pokoknya sudah dipulangkan. Karena 500.000 sebagai pokok itu kan sudah dipulangkan. Harusnya kan persennya itu kali pokok yang telah dikurangi 4.500.000, jangan kali 5 juta, itu kan lebih adil gitu. Kalau bisa disebut meskipun itu tidak adil, itu tetap kezaliman karena ini riba. Namun kan enggak kan? Di utang-utang bank enggak kan? Ada yang menurun. Menurun itu berarti dihitung dengan kali sisanya. Tapi ada yang tetap. Namanya kalau turun bunga menurun. Kalau bunga maju maksudnya? Ngikut sisa itu bunga. Oh, nanti jurusan ekonomi masa lupa. Nah, namun kalau orang itu mengembalikan dengan yang lebih baik, dengan ditambahi dan itu tidak disyaratkan di depan, baik disyaratkan dengan tertulis ataupun tidak tertulis, maka itu boleh. Maka itu boleh. Orang 500.000 sebulan atas ide sendiri, inisiatif sendiri, kemudian ditambahi 500.000 plus apel 5 kilo. Maka apelnya itu tidak riba. Tapi kalau disyaratkan di depan, maka apel 5 kilo plus 500.000 itu apelnya riba. Apelnya riba. Maka berkaitan dengan pengembalian yang lebih baik, itu bisa kita rinci dengan beberapa rincian dalam utang piutang. Yang pertama, jika pengembalian yang lebih baik itu dipersyaratkan atau ada tambahan itu dipersyaratkan saat pelunasan. Jadi pelunasannya harus ditambahi. Maka ini hukumnya adalah riba, baik persyaratan tersebut tertulis ataupun tidak tertulis. Artinya tidak ada ketentuan harus nambahin, namun ya harap menyadarilah
Harap menyadari. Nggak tertulis. Ya cuma kalau tidak menyadari ya besok nggak diutangi lagi gitu loh. Tapi kalau menyadari besok diutangi lagi. Ini namanya tambahan yang tidak tertulis. Tambahan tidak tertulis. Namun harus namun tidak tertulis. Bentuk harusnya besok nggak akan diutangi lagi. Tapi kalau menyadari besok nanti dipinjami lagi. Ini tambahan ini riba. Kemudian yang kedua adalah tambahan tersebut pada saat pelunasan dan itu tidak disyaratkan secara tertulis ataupun tidak tertulis, namun semata-mata inisiatif orang yang berhutang atau orang yang dihutangi. Maka ini boleh, dalilnya Nabi pernah melakukannya, karena Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah utang unta ya, anakan unta. Kemudian Nabi pulangkan utang untanya itu dengan unta dewasa yang tentu harganya lebih mahal. Akhirnya Nabi lunasi dengan yang lebih baik. Apa beda utang unta sama pinjem unta? Beda. Kalau pinjem unta dipulangkan unta yang sama. Unta yang sama. Itu akadnya berarti pinjem unta. Ini unta itu dipinjam bawa ke rumah untuk perlu apa? Ditunggangi, dinaikin atau apa? Kemudian itu lagi yang dipulangkan, itu berarti pinjam unta. Tapi kalau utang unta ini misalnya umur 3 tahun diutang, maka setelah dipegang saya, terserah saya mau tak jual, mau tak apakan, terserah. Yang penting besok saya mulangkan unta umur 3 tahun. Umur 3 tahun sebagaimana saya diutangi unta umur 3 tahun. Itu utang unta. Berarti untanya itu nanti dipakai, dijual oleh yang berutang. Kalau di tempat kita kan utang uang itu kan bahasanya pinjem uang. Itu sebenarnya bukan pinjem. Kalau pinjem itu cuma 500.000 dibawa ke rumah, ditaruh di lemari, sebulan dibuka lagi lemarinya, kembalikan lagi. Itu namanya pinjem uang ya. Itu namanya pinjem uang. Nah, kalau uangnya 500.000 itu dipakai habis, itu namanya utang uang, bukan pinjem uang. Kalau pinjem uang itu cuma ditaruh di rumah aja. 500.000 saya pinjem uangnya ya. Ya, ini 500.000 pinjem. Nah, itu terus cuma disimpan di lemari, sebulan dipulangkan lagi. Itu namanya pinjem uang. Tapi kalau dipakai itu transaksinya bukan pinjam, transaksinya utang. Meskipun dikasih nama pinjam uang, tetap hakikatnya adalah utang. Hakikatnya adalah utang. Ini karena perubahan nama tidak mengubah hakikat senyatanya. Hakikatnya apa? Dipakai habis ya sudah, berarti itu utang piutang. Kemudian yang ketiga, tambahan tersebut diberikan sebelum pelunasan. Tambahan tadi diberikannya sebelum pelunasan. Kalau dual tadi itu tambahannya diberikan saat pelunasan. Nah, kalau yang ketiga ini tambahannya diberikan sebelum pelunasan. Apa hukum ngasih tambahan sebelum pelunasan? Maka jawabannya perlu dirinci. Yang pertama, jika itu sudah biasa sebelum terjadi transaksi utang piutang, maka boleh. Jika itu sudah biasa sebelum terjadi utang piutang, maka boleh.
Maksudnya sebelum terjadi utang piutang itu saya biasa ngasih roti ke tetangga saya. Ya, kalau pas lagi masak roti, kemudian ngasihkan roti. Lagi masak ayam enak-enak, dan tak kirimkan ke sebagian ke tetangga dekat saya. Ini sebelum saya berhutang sama beliau, itu saya udah biasa ngasih roti, ngasih masak ayam, kemudian ngasih ayam. Pada beliau itu sudah biasa. Nah, kalau sudah biasa, maka setelah saya terlibat utang piutang dengan beliau, saya utang uang dengan beliau, kebiasaan saya ini masih saya teruskan. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang kedua, jika hal tersebut tidak biasa, maka hukumnya haram dan riba. Itu sebelum punya utang piutang dengan tetangga sebelah saya itu nggak pernah bikin roti kemudian bagi-bagi, masak daging kemudian bagi-bagi, seumur-umur nggak pernah. Udah jadi tetangganya 10 tahun tuh nggak pernah. Tiba-tiba saya diutangi beliau 10 juta. Wah, itu kok jadi berubah. Dapat utangan dari beliau tetangga samping saya ini kemudian berubah. Biasanya saya cuma ngirim asap dan bau, sekarang kok ada wujud nyatanya. Sekarang saya masak yang enak-enak, masak ketupat pas ini saya kirimkan ke sebelah tetangga saya yang minjem uang tadi sama saya, yang utangi uang sama saya tadi. Biasanya kalau saya dari perjalanan nggak pernah ngasih oleh-oleh sama beliau ini, tetangga saya ini. Nah, beli oleh-oleh cuma untuk anak-anak saja, nggak ada yang untuk tetangga. Itu biasanya dulu 10 tahun yang lewat. Sejak 10 tahun yang lewat kok habis dapat utangan, wah saya habis bepergian, itu maka termasuk dalam daftar oleh-oleh saya itu adalah oleh-oleh untuk tetangga sebelah saya. Maka oleh-olehnya itu riba. Maka roti kiriman saya tadi jadinya statusnya riba. Maka kiriman parsel buah yang saya kasihkan ke tetangga saya sebagai oleh-oleh itu hukumnya riba. Karena tidak biasa. Kalau sudah biasa kemarin-kemarin sudah seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada sikap istimewa setelah kepada orang yang menghutangi setelah mendapatkan utangan, maka itu hukumnya riba. Kemudian berkaitan dengan kemarin riba untuk atau barter benda ribawi, kemarin telah kita jelaskan ada 3 rincian. Ada 3 rincian jika bendanya sama emas dengan emas, beras dengan beras, maka ada berapa syarat? Ada berapa syarat? 2 syarat. Ada emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras, jagung dengan jagung. Maka ada 2 syarat, yaitu harus sama takarannya atau timbangannya dan harus cash di tempat transaksi. Kemudian jika masih satu kelompok namun beda benda, emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan real, atau beras dengan jagung, kurma dengan beras, maka ada berapa syarat? 1 syarat saja, yaitu harus cash dan boleh ada selisih. Namun harus cash. Namun harus ada serah terima ketika itu juga.
Dan serah terimanya, saya kemarin kita sampaikan, serah terimanya itu harus eksekusi fisik. Eksekusi fisik. Maka tidak boleh orang itu tukar menukar mata uang biar dengan dolar dengan online, karena tidak ada eksekusi fisik. Serah terima di sini harus serah terima fisik. Kemudian macam yang ketiga, jika antar kelompok, emas dengan jagung, emas dengan beras, atau rupiah dengan beras, maka dua persyaratan di atas tidak berlaku. Demikian juga jika dua benda tersebut adalah bukan benda ribawi, maka barter benda yang bukan benda ribawi tidak berlaku dua ketentuan di atas. Sarung dengan sarung, sarung gajah duduk dengan sarung mangga, gajah duduk satu dibarter dengan mangga, kalau sarung mangga dua, boleh nggak? Boleh. Diutang, gajah duduknya sekarang, sarung mangganya bulan depan, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan benda ribawi. Atau di sini dicontohkan unta dengan unta, maka unta bukan benda ribawi. Unta bukan benda ribawi. Di sini disampaikan unta, utang satu unta dikembalikan dengan dibarter dengan dua unta, itu boleh. Namun ingat, daging benda ribawi. Namun ingat, daging itu benda ribawi. Daging unta benda ribawi karena dia sejenis dengan kelompok yang kedua. Kemarin kita sampaikan kelompok yang kedua adalah benda yang dimakan, dikonsumsi, dan dia ditakar atau ditimbang. Daging memenuhi persyaratan ini. Dia dimakan, nggak dibuang, dimakan, dan dia dibeli dengan cara ditimbang. Maka daging itu benda ribawi. Jika orang untuk barter daging dengan daging harus sama. Daging dengan daging harus sama, karena dia satu jenis. Kemudian berkaitan dengan masalah emas, jika emas itu bukan emas batangan, namun emas yang sudah dibentuk jadi cincin, jadi gelang, bukan emas batangan, bukan emas yang tidak berbentuk batangan, tapi emas yang sudah memiliki bentuk benda tertentu. Atau mungkin ada orang bikin apa ya, selain perhiasan, emas itu bentuknya apa? Cincin, gelang, terus apa yang lain? Hah? Sepatu? Hah? Sepatu emas? Atau gantungan kunci emas misalnya? Sudah dibentuk. Maka apakah boleh ada selisih? Mengingat sebagai penghargaan atas jeripayah membentuk. Ini ada bahasan tentang emas yang berbentuk, misalnya cincin atau gelang, dibarter dengan emas. Emas dibarter dengan emas. Nah, bolehkah ada selisih dengan alasan upah terhadap kerja membentuk emas? Tadi emasnya emas batangan, sekarang jadi gelang. Bolehkah misalnya emas dalam bentuk gelang 5 gram dibarter dengan emas yang tidak berbentuk 6 gram? Yang selisih 1 gram ini untuk bayari
ngupahi pembentukan emas. Maka sebenarnya ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah boleh barter emas itu? Emas ini berbentuk, ini tidak berbentuk. Jumhur ulama, mayoritas fuqaha, mayoritas ulama mengharamkannya. Sebagian ulama yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkannya. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha yang melarangnya, karena Nabi tegas mengatakan al-dhahab bil-dhahab, emas dengan emas, yadan biyadin, mithlan bimithlin. Karena hadis tegas mengatakan emas dibarter dengan emas, Nabi tidak merinci apakah emas itu berbentuk ataukah emas yang tidak memiliki bentuk. Maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat jumhurul fuqaha, dan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah ini adalah pendapat yang lemah. Jika orang tidak mau, wah, masa? Nah, itu kan sudah capek bentuk ini, masa 5 gram gelang sama dibarter dengan 5 gram. Nah, saya capek ini bentuknya, masa nggak dihargai? Ya, kalau tidak mau, caranya gampang. Caranya gampang, pakai uang. Caranya gampang, emas batanganmu jual, dapat duit. Dapat duit. Nah, nanti duitnya itu untuk beli emas yang sudah berbentuk. Karena emas dengan duit itu sama dengan emas dengan perak, beda jenis namun dalam satu kotak. Emas dengan rupiah itu sama dengan emas dengan perak, dia beda jenis namun masih dalam satu kelompok, di mana boleh ada selisih, boleh ada keuntungan, dengan catatan harus cash. Maka kemarin kita sampaikan tidak boleh jual beli emas dengan cara kredit. Demikian juga tidak boleh orang itu mendapatkan emas dengan cara arisan. Arisan tidak boleh emas dijadikan sebagai bahan arisan, karena orang arisan itu pada dasarnya dia adalah orang utang, nggak cash, dia utang. Maka karena orang arisan itu pada dasarnya dia berutang, maka berarti emas tidak boleh untuk dijadikan sebagai bahan arisan. Dan seandainya emas itu boleh untuk arisan, tetap tidak boleh. Karena arisan itu boleh manakala jumlah yang keluar dan jumlah yang didapatkan oleh setiap peserta itu sama. Itu sama. Nah, ini ada 10 orang, 100 ribu berarti 1 juta sebulan sekali. Maka bulan ini yang si A dapat 1 juta, besok si A, si B dapat 1 juta, besok si C dapat juga 1 juta. Maka semuanya keluar dengan uang yang sama. Nah, kalau seandainya emas itu kita bolehkan, tetap tidak boleh, karena harga emas naik turun. Kalau dipatok, tiap orang nanti dapat emas 5 gram. Bulan ini 5 gram si A, besok si B 5 gram, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena duit yang keluar, ya, duit keluar tidak sama. Sebagaimana ada orang arisan haji. Arisan haji itu boleh manakala yang diberikan itu adalah uang, bukan ONH-nya. Karena ONH itu naik tiap tahun, tidak turun. Kalau tadi emas naik turun, kalau ini naik tidak turun. Maka tahun ini boleh jadi 25 juta, besok
naik lagi jadi tahun depan 27 juta. Nah kalau yang diberikan kepada anggota arisan itu ONH-nya, maka berarti apa yang dikeluarkan itu beda. Duit yang diterima dan duit yang dikeluarkan untuk mengangkatkan yang tahun ini, maka per A 25 juta misalnya. Tahun besok per A 27 juta. Ini tidak boleh. Ini arisan yang haram. Tapi kalau dipatok arisan, pokoknya arisannya tiap orang nanti dapat 25 juta. Kalau ONH-nya kok naik lebih dari itu, ya golek dewi untuk nutupi kekurangannya, maka itu tidak masalah. Tapi kalau mengikuti ONH ongkos untuk daftar hajinya, maka haram. Ya, oleh karena itu kemudian poin berikutnya adalah maka bunga yang diberikan oleh bank, bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah hukumnya adalah haram karena dia riba. Dan karena orang menabung itu statusnya ngutangi bank, statusnya bukan titip uang, bukan nyimpen uang, namun ngutangi bank. Kalau cuma titip uang, nyimpan uang, maka bank tidak boleh menyalurkannya, tidak boleh mengatur-aturnya. Cuma disimpan saja. Kan tidak. Bank kan memakainya, dia berikan pada sana dan sini. Namun bank menjamin nasabah, pokoknya duit Anda tidak kelong, bahkan tak tambahi. Maka ini pada hakikatnya adalah transaksinya adalah utang piutang. Nasabah memberikan utangan pada pihak bank. Oleh karena itu maka bunga bank itu hukumnya haram. Karena kita ngutangi bank, kemudian kita mendapatkan bunga dan tambahan. Oleh karena itu maka undian berhadiah bank itu juga haram. Maka undian si pedes, apa Britama atau apa nanti dapat mobil, itu mobil haram, motor haram. Itu karena mobil riba. Ini mobil riba, itu motor riba. Kita nasabah ngutangi kemudian dikasih tambahan oleh bank. Yang bank ini adalah orang yang berhutang, pihak yang berhutang kepada kita. Oleh karena itu ketika kita jadi nasabah kemudian ke bank, maka dapat kalender, itu aslinya kalendernya kalender haram. Kalender bank itu kalender haram. Ada permen di teller bank, itu permen haram. Itu kalau kita nasabah, itu permen haram. Kalau kita cuma ikut nemenin nasabah, maka ulama khilaf. Kita bukan nasabah, kita cuma nemenin nasabah. Kita nemenin nasabah, di situ ada permen. Bolehkah kita makan? Kita bukan nasabah. Kalau nasabahnya haram. Karena itu masuk dalam poin yang ketiga yang tadi kita bahas, hadiah yang diberikan karena utangi, karena memberikan pinjaman, karena minjemkan uang. Kalau kita bukan nasabah, kita cuma nemenin nasabah, ikut ke bank, maka ini berarti maka ulama berselisih pendapat karena ini kita diberi oleh orang satu hadiah yang dia pendapatannya atau mayoritas pendapatannya dari satu hal yang haram. Apakah kita boleh menerima hadiahnya? Ulama berselisih pendapat. Dan pendapat yang kuat itu adalah halal karena ini adalah keharamannya karena cara mendapatkannya. Maka tadi haram untuk pihak bank. Namun ketika dihadiahkan kepada kita orang yang tidak punya hubungan apapun dengan bank, maka itu jadi halal meskipun dengan kita sarankan untuk
tidak mengambilnya dalam rangka minimal keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Maka bunga-bunga bank tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, orang boleh nabung di bank jika dia terpaksa. Terpaksa artinya ya, duitnya cukup banyak, di rumah tidak aman dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada bank-bank semacam itu. Tapi kalau duitnya sedikit cuma 500.000 gitu, nggak pernah tambah 500.000 terus, itu nggak boleh buka rekening. Cuma duitnya cuma segitu. Tapi kalau duitnya banyak, di rumah nggak aman, ya maka boleh buka rekening. Ini dan ini adalah darurat karena menjadi satu kebutuhan vital di zaman ini dan tidak ada tempat yang lebih baik. Namun tidak boleh memanfaatkan bunganya. Dan seandainya tidak boleh, tidak harus diterima dan kita menerimanya, maka bunga tersebut harus kita salurkan pada kegiatan sosial keagamaan, bukan dengan niat sedekah, namun dengan niat membuang harta yang haram. Dan penyaluran kepada kegiatan sosial keagamaan tadi tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya, karena itu cuma untuk buang duit haram. Kemudian haram hukumnya bagi kaum muslimin kerja di kantor-kantor atau di pihak-pihak yang menggunakan sistem riba, bank atau finance, pembiayaan yang bikin biayaan. Pembiayaan. Karena pada hakikatnya pembiayaan itu adalah mengutangi uang, mengutangkan uang. Maka dia sejenis dengan bank. Maka hukum haram kerja di sana. Dan harta dan gaji yang didapatkan adalah uang haram, karena dia adalah menjadi pendukung menjadi pendukung dari transaksi yang haram, yaitu transaksi riba. Meskipun sebenarnya kalau tentang hukum kerja di bank ini ada sebagian ulama yang memberikan rincian dan ada ulama yang mengharamkannya secara total. Sebagian ulama memberikan rincian, kalau yang haram itu manakala terkait langsung dengan transaksi riba, maka jadi telarannya nuliskan, ngetikkan dan semacam itu, maka ini haram. Namun kalau tidak berkaitan langsung, cuma jadi satpamnya atau jadi tukang ngepelnya, maka sebagian ulama membolehkannya. Namun bisa kita katakan mungkin mayoritas ulama kontemporer mengharamkan semua bentuk tersebut. Kalau ada sebagian ulama yang tadi memberikan rincian antara bersentuhan langsung dengan transaksi dan yang tidak berhubungan langsung, jadi satpam, jadi pegawai cleaning service, maka itu menurut sebagian ulama ini dibolehkan. Ini pendapat saya Abdullah Al-Humaid rahimahullah ta'ala, dan ulama yang masih hidup sekarang ini pendapat saya Abdul Muhsin Ubaikan. Namun bisa kita katakan mayoritas ulama atau ahli fikih kontemporer tidak membedakannya. Pokoknya semua, baik itu mau cuma security atau ini, hukumnya haram karena mendukung transaksi riba. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.